Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Ki Wirid menayuh pusaka. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Nyi Upih, berkata Raden Ayu kemudian, "Baiklah, kami tidak menyalahkanmu, tetapi lebih baik lagi apabila kamu sempat merebus air buat tamu kita." Nyi Upih menurutkan keningnya, katanya, "Ampun putri, aku akan merebus air." Tetapi Raden Ayu Kudonarpodo mandang Nyi Upih dengan kerut di keningnya. Tetapi aku takut Gusti. Mungkin masih ada orang-orang jahat yang melompat lewat dinding belakang. Raden Ayu Kudonarpodo menarik napas dalam-dalam, namun dalam pada itu Panonlah yang menyaut, "Baiklah, aku akan mengawani kamu, Nyi Upih." Nyi Upih mandang Panon jenak, namun kemudian sambil menggeleng ia berkata, "Seharusnya kau duduk saja di situ. Kau sekarang menjadi tamu dari Gusti Putri." Panon telah bergeser dan kemudian berdiri sambil melangkah turun dari pendopo mendahului Nyi Upih. "Marilah Nyai." Nyi Upih pun kemudian minta diri untuk pergi ke belakang merebus air bagi tamu-tamunya. Namun pada itu Pinten menjadi gelisah, hampir di luar sadarnya ia berkata, "Kasihan Nyi Upih, aku sudah terbiasa membantunya. Baiklah, aku pergi ke dapur." "Jangan," cegah Raden Ayu Kudonarpodo. "Kau bukan lagi Pinten, anak Nyi Upih, tapi kau adalah Putri Raksi Padmosari." "Tidak apa Bibi, apakah bedanya aku kemarin dan sekarang? Silahkan duduk menemui Pamanda Pangeran Bondan Lamatan. Aku akan pergi ke dapur." Raden Kudorupoko lah yang tertawa sambil menjawab, "Nyi Upih yang selama ini menjadi biung Pinten sekarang tidak penting lagi baginya. Ada orang lain yang lebih menarik di dapur itu." Tiba-tiba saja Pinten yang sebenarnya bernama Raksi Padmosari itu melompat menerkam Raden Kudorupoko yang tidak sempat mengelak. Dengan geramnya, jari-jarinya telah mencubit lengan kakaknya dan diputarnya hingga Raden Kudorupoko menyeringai sambil berdesis, "Raksi, jangan. Jika kau tidak jera menggangguku, aku akan mengelupas kulitmu. Jangan, aku berjanji untuk tidak mengatakan sekali lagi." Perlahan Raksi melepas tangannya. Sejenak ia masih memandang kakaknya dengan geramnya. "Tanganmu seperti besi, cepatlah kau ke dapur," katanya. "Kau ingin membantu Nyi Upih?" "Tidak, aku tidak mau," jawabnya. "Aku akan tetap di sini." Inten Prawesi sudah terbiasa melihat keduanya bertengkar, tetapi kali ini ia sadar bahwa keduanya bukanlah anak-anak yang dungu. Dalam pada itu, untuk beberapa lamanya mereka duduk di pendopo itu saling berbincang tentang keadaan. Kemudian merambat pada pusaka yang menjadi pusat persoalan. Ketika mereka mulai berbincang tentang pusaka yang sedang menjadi rebutan itu, maka wajah Raden Ayu Kudonarpodo menjadi pucat. Dengan suara yang tersendat ia berkata, "Adimas Pangeran Bondan Lamatan, sebenarnya lah aku tidak tahu di manakah Pangeran Kudonarpodo meletakkan, bahkan mungkin menyembunyikan pusaka yang menjadi rebutan itu. Sebenarnya terhadap putusan Sultan aku tidak akan dapat mengatakan demikian, tetapi aku tidak dapat berbuat lain." Pangeran Bondan Lamatan mandang wajah Raden Ayu Kudonarpodo jenak, seolah-olah ia ingin melihat pusat jantung putri itu. Namun kemudian katanya, "Sebenarnya lah hanya Pangeran Kudonarpodo sajalah yang mengetahui di mana letak pusaka itu. Aku percaya menilik wajah Kakang Mbok. Aku tidak akan dapat ingkar bahwa sebenarnya lah bahwa Kakang Mbok tidak mengetahui di mana letak pusaka itu.
Jadi, desis Raden Ayuku Donarpodo, kita harus minta tolong kepada seseorang yang dapat mempergunakan penglihatan batinnya untuk mencari pusaka di dalam halaman istana ini. Aku kira pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Namun agaknya ada orang yang dapat melakukannya. Mungkin Ki Buyut dapat menunjukkan seorang yang dapat berbuat demikian. Mungkin Kiai Rancang Bandang atau Ki Ajarespati. Ki Buyut menggelengkan kepalanya sementara Ki Ajarespati berkata sambil tersenyum, "Pangeran, aku mohon ampun, aku adalah orang yang paling sombong yang berani menyebut diriku Ajarespati. Tapi sebenarnya lah aku adalah orang yang paling dungu sehingga aku tidak akan mampu melihat dengan mata hati di mana letak pusaka yang menjadi rebutan itu." Pangeran Bondan Lamatan menarik napas dalam-dalam sekilas dia memandang Ki Wirid yang tegang. Namun karena Ki Wirid tidak berkata sepatah kata pun, maka Pangeran Bondan Lamatan berkata selanjutnya, "Baiklah, jika tidak ada seorang pun yang dapat berusaha menemukan seorang yang dapat mencari pusaka itu di halaman ini dengan penglihatan batinnya, maka aku akan berusaha mendapatkannya di kota raja. Jika di kota raja pun tidak ada, maka biarlah pusaka itu tetap berada di persembunyiannya." Nampak Ki Wirid semakin gelisah ketika ia tidak dapat menahan diri lagi, maka katanya, "Tapi pangeran, bukankah dengan demikian berarti bahwa di saat mendatang masih mungkin timbul persoalan tentang pusaka itu? Mungkin ada orang-orang lain lagi yang berusaha saling memperebutkannya. Tidak besok atau lusa, tetapi mungkin setahun atau 2 tahun mendatang." Mungkin sekali," jawab Pangeran Bondan Lamatan. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam sementara Pangeran Bondan Lamatan melanjutkannya, "Kakang Mbok, agaknya yang terjadi memang berada di luar kemampuan kita semuanya. Karena itu kita masih wajib berusaha. Namun sementara itu apabila Kakang Mbok tidak berkeberatan, kami akan membawa Kakang Mbok ke Demak." Raden Ayuku Donarpodo menarik napas dalam-dalam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Adimas, rumah ini telah dibuat oleh Kakang Masku Donarpodo. Rasa-rasanya aku tidak akan sampai hati meninggalkannya. Tetapi tempat ini berbahaya bagi Kakang Mbok dan Inten. Aku akan tetap tinggal di sini." "Tapi pusaka itu," sahut Pangeran Bondan Lamatan, "selama pusaka itu masih ada di sini, maka selama itu pula istana ini akan tetap merupakan sarang kegelisahan dan bahkan mungkin bahaya yang sebenarnya bagi Kakang Mbok dan Inten. Kali ini kami masih sempat melepaskan Kakang Mbok dari malapetaka. Tapi mungkin lain kali peristiwa itu terjadi di luar pengamatan kami." Raden Ayuku Donarpodo termangu-mangu namun ia tetap menggeleng. "Aku tetap tinggal di sini, apalagi ternyata bahwa pusaka itu masih ada di sini pula." Sejenak pendopo itu dicekam oleh ketegangan. Namun tiba-tiba saja Ki Wirid yang gelisah berkata, "Ampun pangeran, aku mohon ampun bahwa aku berani menyatakan diri betapapun aku seorang yang dungu. Jika pangeran tidak keberatan, apakah aku diperkenankan untuk mencoba melihat dengan penglihatan batin untuk menemukan pusaka itu? Mungkin aku berhasil, tapi mungkin pula tidak." Pangeran Bondan Lamatan mengerutkan keningnya. "Ki Wirid, jika kau akan mencoba, aku akan sangat berterima kasih. Berhasil atau tidak, biarlah kita pikirkan kelak. Karena hal itu juga berada di luar kemampuan daya capai budi dan nalar kita. Tapi cobalah melihat, mungkin kau memerlukan waktu semalam, 2 malam atau berapapun, aku akan menunggumu di sini. Jika kau berhasil, aku akan dapat membawanya ke Demak. Karena pusaka itu adalah pusaka yang bernilai tinggi bagi kesejahteraan Demak. Jika aku tidak berhasil, itu bukan salahmu. Tentu Kakang Mbok tidak berkeberatan jika aku bersamanya beberapa orang yang memang sudah berada di istana ini serta pengawal-pengawalku untuk tinggal barang sehari atau lebih." "Oh, terima kasih. Aku akan merasa tenang sekali jika Dimas berada di rumah ini." Ia berhenti sejenak lalu, "Tetapi bagaimanakah Ki Wirid dapat mengetahui tentang pusaka itu?" "Aku belum tahu Putri, tetapi aku akan mencoba.
Aku pernah nayuh sebuah pusaka dan aku menemukan petunjuk tentang kekuatannya. Dan kini aku akan nayuh pusaka yang hilang itu. Meskipun aku belum menyentuhnya, mungkin aku akan mendapat petunjuk pula sehingga aku dapat menemukannya. Gusti Ayu Kudo Narpodo mandang wajah Ki Wirid dengan tajamnya. Seolah-olah ia ingin melihat sorot matanya yang sejuk, tetapi Ki Wirid selalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Baiklah Kakang Mbok, berkata Pangeran Bondan Lamatan. Kita akan mencoba. Ki Wirid akan berada di istana ini untuk mencoba menemukan pusaka yang tidak seorang pun mengetahui di mana letaknya itu. Raden Ayu Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam, namun dengan nada dalam ia berkata, "Aku senang sekali menerima siapapun di dalam rumah ini." Ia berhenti sejenak, wajahnya menjadi gelisah. Dari bibirnya yang bergerak-gerak terdengar suara lirih. Tetapi, Pangeran Bondan Lamatan mengerutkan keningnya, tapi seperti orang tua yang lain, mereka segera dapat menangkap bahwa Raden Ayu Kudo Narpodo tidak akan dapat memberikan suguhan apapun juga selama mereka berada di istana itu, karena memang tidak ada persediaan apapun juga yang dapat disuguhkannya. Ki Buyut yang hadir di pendopo itu mengerti juga kesulitannya. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Terus terang, ampun Gusti, jika Gusti tidak berkeberatan, biarlah semuanya menjadi tamuku. Meskipun mereka berada di istana ini, itulah yang dapat aku lakukan untuk membantu para petugas dari Demak. Karena sebenarnya lah aku memang tidak dapat berbuat apa-apa." Oh, suara Raden Ayu Kudo Narpodo seakan-akan terputus di kerongkongan. Namun dipaksakannya berkata betapapun beratnya. "Terima kasih Ki Buyut, aku akan tidak dapat mengatakan yang lain, meskipun sebenarnya aku tidak ingin mengganggu Ki Buyut. Sama sekali Gusti Putri tidak mengganggu aku. Kehadiran keluarga Pangeran Kudo Narpodo sudah memberikan kesegaran baru bagi pedukuhan yang semula kering gersang ini. Panen kami di setiap tahun menjadi berlipat-lipat dari tahun sebelumnya," jawab Ki Buyut dengan sungguh-sungguh. Pelupuk mata Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi panas, tetapi ia mencoba bertahan agar titik air tidak mengembun di matanya. Meskipun demikian, sekali-kali ia mengusapnya dengan ujung jari. "Jika demikian," berkata Pangeran Bondan Lamatan, "kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ki Buyut. Kami merasa senang sekali menjadi tamu Ki Buyut, meskipun kami akan berada di halaman istana kecil ini. Silakan Pangeran, jika Pangeran ingin tinggal di pedukuhan, kami tidak akan berkeberatan." "Tentu tidak Ki Buyut, karena kami masih harus menemukan pusaka yang akan kita bawa kembali ke Demak." Ki Buyut hanya mengangguk-angguk. Ia tidak dapat mencampuri persoalan pusaka yang sedang dicari dan bahkan yang telah menimbulkan persoalan yang gawat, yang hampir saja menghancurkan istana kecil yang suram itu. Dengan demikian maka tidak ada persoalan lagi yang dapat mengganggu usaha Ki Wirid untuk berusaha mencari pusaka yang tersimpan di istana itu dengan mata hatinya. Untuk melakukan tugasnya, Ki Wirid minta agar ia diperkenankan untuk berada di mana saja di dalam halaman itu. "Jika aku berada di sudut halaman belakang atau dimanapun, adalah dalam rangka usahaku menemukan pusaka itu," berkata Ki Wirid kemudian. Demikianlah maka istana kecil itu menjadi semakin bertambah penghuninya. Selain pangeran, beberapa orang pengawal telah berada di halaman itu pula. Namun demikian, istana itu masih tetap dapat menampung mereka. Jika malam tiba, maka pendopo yang cukup luas itu merupakan ruang tidur yang dapat diisi oleh beberapa orang sekaligus. "Aku akan mengirimkan tikar kemari," berkata Ki Buyut ketika ia minta diri. "Terima kasih Ki Buyut," jawab Pangeran Bondan Lamatan. "Aku berharap Pangeran singgah di rumahku atau di Banjar yang pernah dihuni oleh beberapa orang yang membuat orang-orang di pedukuhan Karangmojo menjadi ketakutan," berkata Ki Buyut mempersilahkan. "Tentu Ki Buyut, jika semua tugasku telah selesai, aku akan singgah di rumah Ki Buyut." Ki Buyut yang berbesar hati atas kehadiran para petugas dari Demak dan sekaligus menyelamatkan istana kecil itu pun kemudian meninggalkan halaman istana itu dan kembali ke pedukuhan. Ia terkejut ketika beberapa puluh langkah di luar pedukuhannya
Ia telah melihat beberapa orang berkumpul di mulut lorong, bahkan agaknya. Ketika orang-orang itu melihatnya, beberapa di antara anak-anak muda telah berlari-lari menyongsongnya. "Ki Buyut selamat," bertanya salah seorang dari mereka. "Seperti yang kau lihat, aku tidak cedera sama sekali." "Meskipun yang hadir dan bertempur di halaman istana itu banyak orang-orang sakti," jawab Ki Buyut. "Oh, luar biasa. Apakah pusaka Ki Buyut itu yang telah melindungi dan menjadi perisai bagi Ki Buyut dari penjahat-penjahat itu?" bertanya orang yang lain. Ki Buyut tersenyum, jawabnya, "Nanti aku akan bercerita panjang sekali. Tapi seperti yang kalian lihat, aku telah kembali dengan selamat. Kulitku tidak terluka sekulis pun. Luar biasa. Ternyata Ki Buyut mampu mengimbangi orang-orang sakti yang selama ini kita takuti," desis anak muda yang bertubuh tinggi. Ki Buyut tertawa, katanya, "Aku telah tidur nyenyak sekali di luar istana itu." "Tidur? Sudahlah, nanti aku akan bercerita panjang. Tapi masih ada tugas yang belum terselesaikan. Pusaka yang diperebutkan di dalam istana itu masih belum diketemukan," berkata Ki Buyut dengan sungguh-sungguh. Anak muda dari Pedukuhan Karangmojo itu termangu-mangu. Mereka menjadi cemas bahwa pusaka itu masih belum dapat ditemukan. Bukankah dengan demikian berarti bahwa pergolakan masih akan terjadi dan kematian demi kematian masih akan menyusul? Tapi mereka menunggu sampai saatnya Ki Buyut di Karangmojo akan bercerita panjang tentang peristiwa yang terjadi di halaman itu. Ketika Ki Buyut sampai di rumahnya, maka yang pertama-tama dilakukannya adalah menyiapkan makan dan minum bagi orang-orang yang berada di istana kecil itu. Dengan lantang ia berkata kepada pembantunya, "Sekarang kalian dapat menyembelih kambing dengan ikhlas. Aku akan menjamu orang-orang yang berada di istana itu sebagai orang-orang terhormat dan yang telah menyelamatkan istana itu dari bencana." "Siapakah mereka, Ki Buyut?" bertanya seorang anak muda. Ternyata istana itu penuh dengan teka-teki yang mengejutkan. "Mengapa?" "Sembelih dahulu seekor kambing yang sehat dan gemuk, nanti aku akan bercerita." Rumah Ki Buyut segera menjadi sibuk. Beberapa orang perempuan telah dipanggil untuk membantu masak, tidak seperti saat mereka menyiapkan makanan bagi orang-orang Guntur Geni dan orang-orang Kumbang Kuning yang berada di Banjar atau orang-orang Cengkir Pitu. Tapi kali ini orang-orang Karangmojo bekerja dengan penuh gairah dan kegembiraan. Sementara itu mereka yang berada di istana kecil itu telah mempunyai kesibukan tersendiri. Mereka yang terluka sedang sibuk mengobati luka-lukanya, sementara yang lain sedang berbincang tentang pusaka yang masih belum diketemukan. Namun pada itu di dalam istana kecil itu telah terjadi tata hubungan yang agak ganjil. Sangkan yang ternyata adalah Raden Kudorupoko kadang-kadang masih bersikap sebagaimana selalu dilakukan. Sementara Panon sama sekali tidak merubah sikapnya. Meskipun ternyata ia memiliki kemampuan yang mengagumkan, tetapi ia adalah seorang yang rendah diri dan mengerti akan martabatnya. Meskipun demikian, sesuatu yang belum pernah dimengerti telah meraba hatinya. Gadis yang mula-mula dikenalnya bernama Pinten itu mempunyai sentuhan tersendiri bagi perasaannya. "Gila," Panon menggeram. "Ya ternyata seorang putri, ya anak seorang pangeran, dan itulah yang gila. Jika saja aku mengetahui sejak semula." Tapi di luar sadarnya ternyata gadis yang sebenarnya adalah Putri Raksi Padmosari telah menaruh hati pula padanya. Sikap Panon yang lugu rendah hati tetapi menyimpan kemampuan yang tidak terduga itu telah menarik perhatiannya. Meskipun Putri Raksi Padmosari menyadari bahwa Panon bukannya seorang keturunan bangsawan, namun sebagai seorang gadis yang telah banyak tinggal di padepokan yang jauh dari kehidupan seorang bangsawan, ia dapat menyesuaikan diri dengan sikap dan tingkah laku anak muda yang berasal dari lereng Gunung Merbabu itu. Putri Raksi Padmosari yang kadang-kadang juga berada di kota raja justru kurang sesuai bergaul dengan saudara-saudaranya dalam lingkungan kebangsawanan. Meskipun ia mempunyai beberapa kelebihan dari gadis-gadis sebayanya, namun rasa-rasanya masih ada jarak di antara keduanya.
Dalam keadaan yang masih diliputi oleh kabut rahasia tentang pusaka yang sedang dicari, maka mereka masih memusatkan segenap perhatian mereka pada penemuan pusaka itu. Demikian juga Putri Inten Prawesti, sejak anak muda yang mengaku bernama Sangkan itu masih menjadi anak Nyi Upih. Anak muda itu telah menimbulkan berbagai macam pertanyaan di dalam hatinya. Sejak Kidang Alit tidak mampu lagi mengikatnya dengan ilmu gendam, dan apalagi sejak Raden Kudorupoko yang sebenarnya adalah orang lain yang bernama Raden Djoarpatidih agak mengecewakannya, maka perhatiannya telah tercurah pada anak Nyi Upih yang aneh itu. Namun seperti kebanyakan gadis, maka semuanya itu hanya tersimpan saja di dalam hatinya. Namun semuanya itu tidak terlepas dari perhatian Nyi Upih. Ia melihat kerling mata momongannya, tapi ia melihat juga tangkapan cahaya mata Putri Raksa Padmosari. Itulah sebabnya ia merasa berkewajiban untuk mengungkapkan semua yang masih terpendam itu pada saatnya. Jika pusaka itu telah dapat ditemukan, maka aku akan berterus terang kepada Pangeran Bondan Lamatan bahwa putra dan putri telah tersentuh oleh perasaan lain yang mungkin akan dapat mempengaruhi masa depannya. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di halaman istana merasa sangat berterima kasih ketika beberapa orang Pedukuhan Karangmojo telah datang membawa makanan dan minuman bagi mereka. Bukan sekedar makan dan minum, tapi seakan-akan Ki Buyut sedang mengadakan jamuan yang sangat besar untuk menghormati kemenangan para prajurit Demak bersama para penghuni istana kecil itu. Luar biasa, berkata Pangeran Bondan Lamatan. Hanya sekedarnya, berkata Ki Buyut, kami menghidangkan apa yang ada pada kami. Wajah-wajah yang menjadi cerah itu pun kemudian sibuk menyuapi mulut mereka masing-masing. Sudah lama mereka tidak sempat menikmati hidangan semacam itu, terlebih-lebih mereka yang tinggal di dalam istana kecil yang suram itu. Namun dalam pada itu wajah Ki Wirid yang masih nampak suram karena ia masih mempunyai tugas yang cukup berat. Panon sekali-kali mandang wajah gurunya, ia sadar tugas gurunya bukannya tugas yang ringan. Ia harus mencari pusaka itu di halaman istana dengan penglihatan batinnya. Jika guru tidak menemukan, mungkin akan timbul prasangka buruk, berkata Panon di dalam hatinya. Tetapi Panon tidak berani mengatakan sesuatu. Ia sadar bahwa ia adalah sekedar murid yang tentu masih banyak kekurangannya dibanding dengan gurunya. Guru mempunyai kebijaksanaan yang cukup. Ia mencoba menenangkan hatinya sendiri. Dalam pada itu, ketika langit menjadi gelap dan lampu minyak sudah menyala, di pendopo istana kecil itu telah terbentang beberapa helai tikar yang dibawa oleh orang-orang Karangmojo. Pangeran Bondan Lamatan menolak ketika ia dipersilahkan untuk tidur di ruang dalam. Ia lebih senang berada di antara para pengawalnya, bukan karena hatinya yang kecut, tapi justru sebagai seorang prajurit yang milih berada bersama anak buahnya. Sangkan tidak lagi tidur di ruang belakang, ia berada di pendopo pula bersama Pangeran Bondan Lamatan. Namun sementara itu Kiai Rancang Bandang masih memilih tidur di biliknya bersama Panon, meskipun Ki Ajarspati berada di pendopo pula. Rasa-rasanya masih ada yang harus dijaga di belakang, berkata Kiai Rancang Bandang. Silahkan, Pangeran Bondan Lamatan tersenyum. Namun ia pun sependapat bahwa rasa-rasanya masih ada yang perlu diawasi. Sementara itu Pinten masih harus tetap berada di balik Raden Ayu Kudonarpodo bersama Inten dan Nyi Upih. Meskipun orang-orang yang selama ini mengganggu ketenangan istana kecil itu sudah tertangkap, namun merasa ngeri bahwa bencana masih akan berkepanjangan. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang memiliki ketajaman penglihatan untuk berjaga-jaga, mereka yang sedang mendapat giliran harus mengawasi seluruh halaman dan regol yang sudah tidak mempunyai pintu lagi, karena pintunya sudah dirusak. Jika kau melihat sesuatu yang mencurigakan, panggil aku. Meskipun kau tidak yakin bahwa yang kau hadapi adalah bahaya yang sebenarnya, tetapi ya bagi kita di dalam keadaan seperti ini, lebih baik selalu hati-hati daripada lengah. Sementara itu Ki Wirid telah minta izin kepada Pangeran Bondan Lamatan
untuk berada di mana saja yang sesuai dengan usahanya menemukan pusaka yang telah disimpan oleh Pangeran Kudo Narpodo tanpa diketahui oleh orang-orang. Bahkan Raden Ayu Kudo Narpodo tidak mengetahuinya pula. Panon yang berada di bilik belakang bangkit dan dari pembaringannya ketika ia mendengar langkah mendekat. Kemudian didengarnya gurunya mendehem beberapa kali di luar pintu biliknya. "Guru," desis Panon. Lalu katanya kepada Kiai Rancang Bandang, "Mungkin guru memerlukan aku." Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk kecil, sementara Panon pun kemudian pergi keluar biliknya. Tapi ketika pintu biliknya terbuka, ia sudah melihat gurunya berdiri tidak terlalu jauh dari pintu itu. Sehingga karena itu maka beberapa langkah kecil telah membawanya berdiri di hadapan gurunya. "Panon," berkata gurunya, "aku akan mulai dengan usahaku mencari pusaka itu. Cobalah kau membantu aku. Mohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita mendapat petunjuk di manakah pusaka itu tersimpan." "Apakah yang harus aku lakukan, Guru?" bertanya Panon. "Kau tidak usah berbuat apa-apa. Kau dapat berada di dalam bilikmu, tetapi cobalah mengurangi tidur dan memanjatkan permohonan dengan sungguh-sungguh." Panon mengangguk, jawabnya, "Aku akan melakukannya, Guru." "Hati-hatilah, agaknya bukan saja pusaka itu yang masih tetap menggelisahkan hati kita, tapi aku juga masih digelisahkan oleh dugaan bahwa belum semua kekuatan yang ingin memiliki pusaka itu kita singkirkan. Aku masih mencemaskan kekuatan orang-orang Guntur Geni. Selama ini agaknya orang-orang mengabaikan orang-orang Guntur Geni itu datang dengan seluruh kekuatannya bersama dengan perguruan kembarnya, Guntur Prahara, yang meskipun terletak di tempat yang agak jauh, meskipun agaknya tidak berkepentingan sama sekali, namun kekuatan mereka akan menjadi berbahaya. Guntur Prahara yang semula tidak menghiraukan itu akan dapat digelitik oleh orang-orang Guntur Geni, sehingga mereka pun akan bangkit dengan amarah, terutama sekedar mempertahankan harga diri mereka sebagai dua perguruan yang seakan-akan merupakan anak kembar. Panon mengerutkan keningnya, katanya, "Apakah Guntur Geni dan Guntur Prahara itu benar-benar akan datang? Mudah-mudahan tidak. Aku hanya menduga, tapi jika dugaanku benar, maka tugas kita masih cukup berat." "Baik, Guru, aku akan berjaga-jaga. Mudah-mudahan Kiai Rancang Bandang akan bersedia membantu aku bergantian mengawasi keadaan selain para pengawal yang bertugas di depan istana. Baiklah, aku akan berada di bawah pohon gayam yang sudah semakin rimbun daunnya itu. Nampaknya pohon itu masih muda, tetapi sebentar lagi tentu akan segera berbuah." "Baik, Guru, aku akan selalu hati-hati. Setiap saat aku akan menyampaikan kepada Guru jika ada sesuatu yang mencurigakan." Ki Wirid pun kemudian meninggalkan muridnya dan pergi ke sudut halaman belakang, duduk di bawah pohon gayam. Sementara itu Panon pun telah kembali ke dalam biliknya tanpa menyembunyikan sesuatu. Panon pun mengatakan apa yang dikatakan oleh gurunya. "Mudah-mudahan gurumu berhasil, Panon," desis Kiai Rancang Bandang. "Mudah-mudahan, Kiai, tapi ada semacam keyakinan bahwa guru akan berhasil." Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, katanya pula, "Nah, bantulah dengan doa. Kau dapat membantu gurumu, mohonlah pada Yang Maha Kuasa." Panon mengangguk, ia pun kemudian duduk di sisi pembaringan, namun ia sama sekali tidak ingin berbaring. Ia ingin memenuhi permintaan gurunya, dan dengan caranya maka ia pun berusaha untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, menyampaikan permohonannya. Jika pusaka itu dapat diketemukan, maka istana ini akan terhindar dari malapetaka untuk selanjutnya. Orang-orang yang nampak itu tidak akan saling bertentangan dan bertempur. Dengan demikian maka pedukuhan ini akan menjadi tenang dan damai, berkata Panon di dalam hatinya. Sementara itu Ki Wirid duduk merenung di bawah pohon gayam yang berdaun rimbun. Ia sama sekali tidak duduk sambil menyilangkan tangannya di dadanya sambil memejamkan matanya untuk melepaskan penglihatan batinnya. Tapi yang dilakukannya adalah duduk merenungi istana kecil yang suram itu. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian di luar sadarnya ia berdesis, pusaka itu memang harus ditemukan.
semuanya akan segera selesai. Berita penemuan pusaka itu harus segera tersebar, sehingga orang-orang Guntur Geni tidak akan bernafsu lagi untuk datang kemari. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin larut. Pengawal yang bertugas di pendopo duduk di tangga bersandar tiang, namun ia tetap waspada. Diawasinya seluruh halaman dan regol yang terbuka.